Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan di pembahasan yang kedua. Setelah kemarin kita ketahui definisi ilmu tajwid, sekarang kita ke hukum mempelajari ilmu tajwid. Bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid? Insyaallah akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori, secara kaidah teori itu fardu kifayah. Artinya suatu kewajiban yang itu diwajibkan hanya beberapa golongan saja, ketika golongan yang lain itu sudah mempelajari ilmu tajwid ini secara teorinya. Yang kedua adalah hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ini fardu kifayah, fardu ain, wajib, sebagaimana halnya solat. Ya. Ketika kita sudah mempelajari kaidah ilmu tajwid, contoh seperti nun sukun bertemu dengan ya, hukum idgham bi gunnah, kita tahu ilmunya, maka wajib bagi kita ketika membaca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu tajwid. Perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kewajiban seseorang membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, itu di surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tartil dalam ayat ini adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat waqaf. Ini yang disebut dengan tartil. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun juga alasan mengapa hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu fardu ain, Imam Ibnul Jazari menjelaskan dalam bait nazamnya Al-Jazariyah, ya, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib. Siapa yang membacanya dengan tidak bertajwid, maka ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan dengan tajwid pula Al-Quran sampai darinya kepada kita. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori itu fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain, wajib baginya. Maka diharapkan semuanya ke depannya kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ada pengecualian dari ulama yang saya nukil dalam kitab ini. Ketika dia bacaannya baik dan benar, tetapi masih belum mengetahui kaidah atau teori-teori ilmu tajwid, maka cukup baginya. Artinya tidak ada kewajiban baginya untuk mempelajari kaidah ilmu tajwid. Akan beda halnya ketika seseorang belum tahu kaidah ilmu tajwid dan bacaan Al-Qur'annya masih jauh dari kata baik dan benar, maka baginya wajib untuk mempelajari kaidah ilmu tajwid dan harapannya membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid tersebut.